Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Otomotif UNT ingin melaksanakan observasi atau mewawancarai pemilik bengkel. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habib Fikri dengan NIM 23073060. Ikuti terus kegiatan kami. Nah, itu biasanya terjadi di sensor ABS-nya. Sensor ABS itu kan ada semacam pembaca itu kayak tembaga. Tembaga itu tuh biasanya terjadi kotor. Nah, jadi terganggulah pembacaan dari putaran rodanya. Biasanya itu tuh dibersihkan saja, dibersihkan pakai crack cleaner. Ya, jadi kalau misalnya itu tuh terjadi tidak berbaca, itu berarti error pembacaannya. Setelah itu di lampu indikatornya akan muncul lampu ABS. Itu biasanya terjadi. Terus kalau misalnya yang lain-lainnya itu semacam motor adaptor ya, motor ABS nih. Ini biasanya terjadi itu lengket atau tidak berputar motornya, atau bisa jadi dari berasnya. Beras itu udah mulai habis. Nah, itu biasanya Berarti beras tuh kawat di dalam itu. beras itu seperti arang Ya. nah, kata-kata orang itu kan arang namanya Ya. kan itu beras namanya. Nah, jadi itu tuh biasanya beras itu tidak bertemu dengan apa namanya itu landasannya itu apa namanya itu lupa bang. Pokoknya ada landasannya, itu dia akan bisa menggerakkan motor itu tersebut. Biasanya perawatannya cuman penggantian minyak rem. Di bleeding berarti Pak. Ya. Misalkan secara lock itu biasanya dari motor dari penggeraknya. Motor itu ada semacam untuk supaya menembak ketika kuncinya ada itu semacam apa namanya gigi itu yang akan menembakkan supaya pengunci itu terbuka atau tidak. Itu yang biasanya terjadi. Nah, kadang kan orang memakai motor universal aja ya. Jadi motor universal itu yang alternatifnya di alternatif ya pemakaiannya. Jadi kalau misalnya itu central lock yang aslinya ada mulai rusak, nah, jadi penggantinya dengan motor yang universal. Jadi kan semacam solenoid di banyak ya. Komponen utamanya ya, komponen utamanya kan dari central lock. Nah, keseluruhan itu namanya central lock namanya. Komponen tersebut tuh ada semacam kawat itu yang menghubungkan ke central lock itu untuk mengunci atau tidaknya. Itu aja ya. Terus ada juga kayak modulnya. Modul itu kan menghubungkan ke remote. Ya. Nah, remote. Nah, jadi kalau misalnya remote itu baterainya habis, nah, jadi berfungsi dari remote itu nggak bisa. Jadi kan secara manual lagi kan. Misalkan kalau terkunci dia Bang, terus baterai remote-nya habis, cara lainnya gimana Bang? Secara manual aja gitu. Manual. Berarti pakai kunci kan ada mobil tuh yang nggak pakai kunci manual. Pasti ada. Itu tersembunyi. Nah, jadi kan di di handle tuh, di situ tuh ada salah satunya cover. Di belakang cover tuh ada kunci tuh. Oh, berarti kita buka, kita congkel ya? Ya, pasti nggak ada. Walaupun ada dia pakai keyless, itu tuh harus ada dia kunci manualnya. Itu secara keamanannya aja. Itu biasanya. Materi selanjutnya itu airbag system Bang. Apa saja kerusakan yang umum terjadi pada airbag? Sebenarnya airbag itu tidak banyak masalahnya, tapi ketika itu tuh sering terjadi kecelakaan Iya. pada mobil tersebut. Jadi
balon airbagnya itu meledak. Meledak. Nah, jadi dia menimbulkan balon ketika dia bertabrakan mobil ini. Balon itu akan meledak, akan melindungi si pengemudi itu. Nah, jadi orang itu biasanya mengganti komponen itu, balon itu diganti sekomplit dengan steeringnya biasanya. Kalau misalnya ada balon itu sebelah kiri di bagian passenger atau penumpang, itu tuh biasanya sama juga dia ganti balonnya aja gitu. Nah, ada alternatifnya biasanya tidak ingin orang itu menggantinya, tetapi melainkan mematikan lampunya aja. Mematikan lampunya aja tuh dengan menggunakan resistor. Oh, resistor. Nah, Berarti kalau airbag ini yang menggerakkannya sensor berarti Bang? ya, jadi sensor getaran. Ada sensornya, Sensor getaran. sensor getaran. Jadi di setiap kerangka mobil nih ada diletakkan sensor getaran. Setelah itu ada getaran pada sensor itu, dia akan mengirimkan sinyal itu ke modul airbagnya. Nah, setelah modul itu memerintahkan supaya balon itu meledak, nah itulah terjadi kecelakaan pada mobil itu. Itu biasanya terjadi. Terus ada komponen yang sering terjadi itu adalah kabel fleksibel. Kabel fleksibel itu fungsinya untuk klakson. Jadi kalau yang manual, yang biasa yang pakai kijang, itu kan memakai kuningan. Nah, setelah kuningan itu dilengketkan, terus ada si pengemudi yang menekankan klakson, dia akan bunyi. Nah, kalau itu enggak, dia semacam kabel. Kabel itu yang akan menghubungkan ke klakson itu, sehingga si pengemudi bisa menekannya dan terjadilah klakson itu hidup. Itu biasanya terjadi yang banyak kerusakannya. Jadi kabel fleksibel itu putus. Biasanya terjadi itu pada orang membuka power steering ya, tapi steering rack. Jadi putarannya lebih putaran dari setirnya. Seharusnya kan ada tuh di kabel fleksibel itu 5 turn, 5 turn tuh maksudnya itu 5 kali putaran. Nah, jadi ketika dia melewati 5 putaran, itu akan kabel fleksibelnya putus. Itu biasanya terjadi. Jadi 2,5 putaran ke kiri, 2,5 putaran ke kanan. Nah, kalau melewati salah satu dari 2,5 itu, dia akan putus, sehingga klakson itu tidak akan berfungsi. Terus lampu airbagnya akan hidup. Itu yang bisa sering terjadi. Power window biasanya terjadi kacanya sering tersendat naik. Maksud tersendat itu dari motornya. Motor itu tidak bekerja. Dia sama dengan cara kerjanya dengan motor starter. Kalau dia berasnya habis, sehingga beras itu tidak akan menyampai ke komutatornya. Nah, disitulah ketika dia tidak sampai, motor itu akan tersendat, tidak akan berputar lagi. Nah, itu makanya. Jadi biasanya itu dibersihkan komutatornya sama gantian dari beras tadi. Berarti kalau udah nggak memungkinkan lagi, motornya itu langsung diganti aja. Ya, bisa juga kalau misalnya ingin efisien cara kerjanya, cuma ganti kerasnya aja. Ya, itu bersihkan komutatornya. Terus dari apa namanya, untuk on off nya, tombolnya. Nah, tombol itu biasanya terjadi itu ada korslet itu dikarenakan kalau tombolnya diangkat terus, ditarik terus, dia kan nggak ada mau balik tuh. Nah, disitulah dia akan jadi korsletnya. Gitu. Lengket lah. Iya Bang. Biasa tuh ada yang terjadi pada mobil SCDC kayak Agia, Brio, itu biasanya resistornya ada putus, gantian dari resistor aja biasanya.
Selanjutnya sistem EV bang. Apa aja tuh kerusakan yang umum terjadi pada sistem electronic fuel injection? EV itu biasanya terjadi pada apa? Saringan minyaknya. Saringan minyak. Ya, saringan minyak itu tersumbat dikarenakan minyak tadi ada yang bercampur dengan air atau minyaknya apa namanya udah lama tidak dipakai. Jadi kalau pertalite itu sebenarnya kalau tidak lama dipakai itu tuh akan menjadi endapan. Endapan itu yang akan menimbulkan tersumbatnya aliran minyak ke mesin. Oh, berarti kalau minyaknya tersumbat nggak lancar bensinnya ke injektor. Iya, itu biasanya terjadi. Terus kalau yang banyak terjadi kalau udah bekas-bekas apa namanya kecelakaan itu terjadi kabel-kabelnya. Kabel itu yang putus atau ada yang korslet pada ECU-nya. Nah, itu yang biasanya terjadi. Tapi yang biasa perawatannya rutin itu jarang kena. Jarang kena kalau perawatannya rutin. Baik bang, untuk pertanyaan terakhir, CVT bang, continuous parallel transmission. Misalnya untuk mobil-mobil metik, apa kerusakan yang umum terjadi pada sistem CVT itu bang? Biasanya itu orang tidak mengganti oli metiknya. Oh, Nah, jarang mengganti oli metiknya. Jadi oli itu sama dengan oli mesin. Dia bisa juga berarti oli metik itu sama oli mesin beda lagi bang? beda. Oh, Beda. Tapi unsurnya hampir sama ya. Tapi bukan sama ya. Hampir Hampir. sama. Nah, dia kekentalannya beda itu aja sebenarnya. Tapi prinsipnya itu oli itu udah lama dipakai, udah lama tidak dipakai, itu dia tidak ada endapan atau jadi pembekuan. Nah, disitulah dia akan saluran olinya itu akan tersumbat pada body valve control. Itu biasanya terjadi body valve control atau valve control plug katup. jalur oli Oh, jalur oli pada yang pada CVT itu bang. Nah, di situ ada kesumbatan pada solenoidnya. Nah, disitulah terjadi kadang ada mobil itu ketika masuk pinggir langsung dia jeduk. Jeduk. Nah, Oh, Oke, lepasin kopling Kopling. apa cepat, nah jeduk dia kan. Nah, kayak mundur itu juga sama. loncat gitu ya. Nah, karena aliran olinya tidak lancar, Oh, berarti tersumbat. Bisa jadi dari saringan oli metiknya tersumbat juga bisa. Terus pemakai lama tuh biasanya dari seal dari dari main transmisi tadi. Kalau seal udah lama itu kan akan jadi keras. Iya, bang. Itu akan bisa menjadikan bocor pada saluran body valve tadi. Kalau yang dari inti CVT-nya itu jarang kena, kecuali dah lama pemakaian. Cukup itu yang kami tanyakan sama abang. Terima kasih untuk meluangkan waktunya bang. Untuk kami. Sip.